Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan uji prasyarat, yaitu pertama uji normalitas. Nanti ada dua uji aja yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya atau 2 hari yang akan datang, dua lagi uji, yaitu uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas. Nah, untuk yang pertama yaitu uji normalitas atau uji prasyarat untuk uji normalitas. Ini uji prasyarat ini bisa dikatakan asumsi klasik dan seterusnya, itu hanya masalah penamaan. Oke, yang pertama mari kita buka laman SPSS ya. Caranya teman-teman sudah bisa. Kemudian kita masukkan data-data yang X1, X2 dan Y. Ya, ini data yang sudah terkumpul ya. Kita copy ya, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian ini pada data view ya, jangan keliru pada data view. Kemudian pada variabel view kita ganti namanya. Bisa kita menggunakan istilah X1, X2 terus Y juga bisa. Kemudian kita katakan misalkan kita pakai nama di sini motivasi ya, misalkan ini ya, motivasi. Kemudian yang kedua kompensasi misalkan. Dan yang terakhir di sini adalah kinerja. Nah, ini misalkan ini ya. Atau nanti kalau teman-teman pemasaran bisa pakai misalkan promosi, terus kemudian harga atau fasilitas atau apapun terhadap Y-nya adalah keputusan pembelian atau yang lainnya, itu juga bisa. Ini masalah penamaan aja. Kemudian desimalnya kita nolkan dulu ya. Atau pada posisi nama itu di X1, X2, Y, kemudian labelnya motivasi, kompensasi, dan kinerja juga bisa. Sama aja, tapi ini kita gunakan gini aja, agar lebih cepat aja gitu kan. Kemudian kita balik lagi sini, kita lihat kondisinya gimana. Apakah motivasi, kompensasi, kinerja sudah selesai? Oke, sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis, kemudian non parametrics ya. Kita cari non parametric ya. Non parametric test one simple KS. Nih, posisinya seperti ini. Kemudian akan terlihat seperti ini ya. One simple Kolmogorov Smirnov test, yaitu dari sisi kiri ya, dari kolom sisi kiri semua variabel kita masukkan ke sisi kanan. Setelah itu ya, kita klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, maka muncul yang namanya one simple Kolmogorov ini ya. Bagaimana cara membacanya? Langsung aja. Cara membacanya adalah kita hanya mencari yang namanya ini. Nah, yaitu Kolmogorov Smirnov Z dan Asim 6-nya. Nah, seperti halnya motivasi, ini nilainya yaitu sebesar 0,957 dengan asimsiknya sebesar 0,319 ya. Oleh karena nilai asimsik tersebut lebih kecil ya, saya katakan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data motivasi berdistribusi normal. Jadi kalau ini ya asimsiknya ini di atas 0,05 itu bisa dikatakan apa? Normal, berdistribusi normal. Nah, bagaimana dengan kompensasi dan seterusnya? Teman-teman bisa menganalisis. Jadi saya hanya ajarkan ini aja ya. Yang motivasi nilai Kolmogorov-nya sebesar 0,957, asimsiknya di atas 0,05 sebesar 0,319, berarti ini berdistribusi normal motivasi. Kompensasi juga sama. Kemudian bagaimana dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya yang kedua uji linearitas. Dengan menggunakan data yang sama ya, kita tidak usah
rubah data itu aja. Kemudian kita melakukan analisis. Kemudian compare means, ya. Selanjutnya means. Nah, kemudian oke. Kinerja, ya, dimasukkan kepada dependent list. Kemudian motivasi sama kompensasi kita masukkan independent list. Ya, sudah dipastikan seperti itu. Kemudian kita klik option. Nah, di sini kita klik test for linearity, ya, test for linearity diklik. Ini yang paling bawah ini, test for linearity. Kemudian continue. Setelah itu oke. Nah, yang kita cari ini adalah tabel ANOVA, ya, ANOVA tabelnya. Walaupun banyak yang keluar printout-nya, ya, tapi yang kita butuhkan adalah ANOVA tabel. Di mana ANOVA tabel itu yang kita butuhkan itu adalah untuk deviation from linearity, ya. Di sini F-nya itu nilainya berapa gitu loh, ya. Yang perlu dilihat adalah hasil uji F untuk baris deviation from linearity. Di sini kriterianya adalah jika nilai sig F tersebut kurang dari 0,05 maka hubungannya tidak linear. Ya. Ini apakah ini linear? Nah, sedangkan jika nilai F-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka hubungannya bersifat linear. Kalau lebih, ini bisa dikatakan linear. Nah, hasilnya, berdasarkan hasilnya itu nilai F-nya itu sebesar berapa? 1,238 dengan nilai asumsinya 0,333. Oleh karena nilai sig tersebut kurang, ya, maaf, ini lebih, ya, lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kinerja dan motivasi ternyata bersifat linear. Nah, kalau sudah bersifat linear, ya, karena nilainya lebih besar, jadi perlu disampaikan. Jadi kriterianya nilai F tersebut kurang dari 0,05 maka hubungannya tidak linear. Kalau lebih berarti linear. Nah, jadi ini uji linearitas. Kemudian untuk hari berikutnya kita akan sampaikan, ya, yang kita akan sampaikan nanti uji multicollinear dan selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup dulu. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan WA pribadi saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.